Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik dan sehat kan? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita siap untuk beribadah? Kita siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Persiapkan persembahannya. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik semua, tiba saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Miss Christine. Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian tentu bersuka cita sebab sudah memuji nama Tuhan dan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu online. Dan kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kami memuji Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, pada hari ini cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah tentang orang kaya yang bodoh. Cerita ini diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kemudian untuk ayat hafalannya Matius 6 ayat 20. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Sekali lagi ya, Matius 6 ayat 20. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Adik-adik, pada suatu hari, di antara orang banyak yang datang, tiba-tiba ada seorang bapak mendekati Tuhan Yesus dan meminta, "Guru, ayah saya baru saja meninggal dunia. Tapi saudara saya tidak mau membagikan harta peninggalan ayah kami. Tolonglah, beritahukanlah kepada saudara saya itu untuk membagikan harta peninggalan ayah kami." Tuhan Yesus menjawab, "Pak, saya datang ke sini bukan untuk mengurus harta warisan. Mengapa engkau terlalu berpikir tentang harta itu dan menjadi bingung?"
Dan kepada orang yang berkerumun di situ, Tuhan Yesus berkata, Janganlah kiranya ada di antara kalian yang terlalu cinta harta. Jangan terlalu memikirkan rumah yang bagus, pakaian yang mewah, dan makanan yang enak. Harta yang melimpah tidak akan menyelamatkan nyawa kalian. Sekarang, dengarkan baik-baik. Aku punya sebuah cerita. Pernah ada seorang bapak yang kaya. Ia mempunyai tanah yang luas sekali. Tanah itu ditanami gandum. Minggu demi minggu, gandum itu bertumbuh. Tuhan Allah memberi matahari, hujan, dan angin pada waktunya, sehingga gandum itu bertumbuh subur. Rumput-rumput liar, belalang, dan duri dicabuti oleh pekerja-pekerja bapak yang kaya itu. Beberapa bulan kemudian, gandum yang ditanam mulai menguning. Waktu untuk panen tiba. Pekerja-pekerja datang untuk memotong gandum dan mengumpulkannya. Ternyata hasil panen sangat berlimpah-limpah. Orang kaya itu menjadi bingung melihat hasil panen yang begitu banyak. Mengapa? Karena tidak ada tempat untuk menyimpannya. Ia melihat gudangnya dan berkata, "Wah, gudang ini sangat kecil. Tidak cukup lagi untuk menyimpan semua hasil panen gandum. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Bapak yang kaya itu berpikir dalam hatinya. Ia berpikir sebentar, kemudian ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan menyuruh pekerja-pekerjaku yang ada di sini untuk membongkar gudang-gudang yang terlalu kecil ini. Kemudian akan kubuat gudang-gudang yang lebih besar. Sesudah itu aku akan menyimpan semua gandum-gandumku dan semua barang-barang milikku di dalam gudang itu. Jika sudah semua tersimpan dengan baik, aku akan merasa tenang. Aku akan jadi seorang yang sangat beruntung dan sangat kaya. Aku sudah mempunyai segala sesuatu. Aku bisa hidup bertahun-tahun tanpa harus bekerja lagi. Aku bisa bersenang-senang, makan, minum, dan beristirahat." Kemudian, gudang yang sudah ada dirobohkan oleh pekerja-pekerja dari bapak yang kaya raya itu, dan dibangunlah gudang-gudang yang lebih besar dan lebih banyak. Bapak itu merasa tenang. Dia merasa bahwa dia bisa menyimpan segala apa yang dia punyai di dalam gudang-gudang itu. Adik-adik, apakah bapak yang kaya itu dapat hidup lama sambil menikmati semua hartanya itu? Tidak. Pada malam itu juga Tuhan Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga engkau harus meninggal dunia. Engkau tidak dapat membawa sedikit pun dari hartamu ini. Lalu siapakah yang akan mendapat seluruh kekayaan yang sudah engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri itu?" Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita tidak berlebihan dalam mencintai apa yang kita miliki. Jadi bagaimana sikap yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Jika ayat hafalan kita pada hari ini adalah tentang mengumpulkan harta di surga, kita bisa loh melakukannya. Bagaimana caranya? Dengan berbagi apa yang kita bisa bagi kepada orang yang memerlukan. Contohnya, 1. Misalnya, pakaian kita yang masih pantas untuk dipakai, tapi ukurannya sudah nggak muat dengan tubuh kita. Nah, kita bisa menyisihkan pakaian itu dan memberikannya kepada mereka yang memerlukan. Selain pakaian yang masih pantas pakai,
Ada lagi loh, misalnya mainan. Saat kita melihat mainan di rumah kita sudah terlalu banyak dan ada beberapa mainan yang sudah jarang sekali kita mainkan, jarang sekali kita pakai, kita bisa sisihkan dan menyumbangkannya ke anak-anak yang membutuhkan. Atau selain pakaian dan mainan, kita bisa menyumbangkan buku-buku, buku cerita, buku dongeng, buku pelajaran, buku apa saja yang masih bisa dipakai, bisa loh dipakai oleh anak-anak yang lain. Nah, begitulah adik-adik, kita bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Sekarang tiba waktunya untuk kita tutup sekolah minggu online pada pagi hari ini. Adik-adik berdoa bersama dengan Miss Christine. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu memberkati kami semua. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa berbagi apa yang kami punya bagi orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua, Tuhan menyertai, Tuhan memberikan perlindungan dan senantiasa memberikan kesehatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.